Pilih mana, kerja keras tiap hari di depan layar, mata sampai merah pantau grafik, atau biarkan uang Anda yang kerja keras sendiri sambil Anda tidur nyenyak. Halo semua, di tahun 2026 ini banyak orang baru yang terjun ke pasar modal. Tapi masalahnya banyak yang terjebak. Mereka bilang mau investasi, tapi kelakuannya kayak trader yang panik tiap harga turun 1%. Akibatnya bukannya untung malah buntung. Biar Anda nggak salah jalan, di video kali ini kita akan bedah habis apa bedanya trading versus investasi lewat studi kasus nyata si Budi dan si Ani. Yuk kita mulai, yuk kita kenalan dulu sama Budi. Budi ini adalah seorang trader. Filosofi Budi sederhana, dia adalah seorang pedagang. Bayangkan pedagang pasar yang beli cabai jam 5 pagi seharga 50.000. Lalu jam 9 pagi dijual lagi seharga 55.000 karena stok di pasar menipis. Budi nggak peduli siapa yang nanam cabainya, yang penting dia dapat untung 5.000 dalam 4 jam. Di pasar saham tahun 2026 ini, Budi menggunakan analisis teknikal. Dia melihat pola-pola candlestick dan volume transaksi. Target Budi adalah capital gain atau selisih harga. Kalau harga saham bank favoritnya naik 2% dalam 2 jam, Budi langsung jual atau take profit. Tapi resikonya besar. Kalau prediksinya meleset, Budi harus berani cut loss atau jual rugi supaya modalnya nggak makin habis. Sekarang lihat Ani. Ani adalah seorang investor. Kalau Budi itu pedagang, Ani itu pemilik bisnis. Ani nggak beli saham buat dijual besok pagi. Dia beli saham karena dia percaya perusahaan itu bakal makin gede 5 atau 10 tahun lagi. Analogi paling gampangnya, Ani kayak orang yang beli tanah di pinggir jalan tol yang baru mau dibangun. Dia cuek kalau harga tanahnya naik turun tiap hari karena dia tahu nilai tanah itu bakal meledak di masa depan. Ani menggunakan analisis fundamental. Dia baca laporan keuangan, melihat siapa direkturnya, dan cek apakah perusahaannya rajin bagi-bagi untung atau dividen. Ani tinggal taruh uangnya di sana dan biarkan perusahaan-perusahaan besar itu bekerja untuknya. Fokus Ani bukan cuma selisih harga, tapi akumulasi kekayaan jangka panjang. Lalu, apa bedanya secara teknis? Kita bedah lewat 3 poin utama. 1. Jarak pandang. Budi si trader mainnya di level menit, jam, atau maksimal mingguan. Dia ingin uang cepat. Sedangkan Ani, si investor, mainnya tahunan. Dia nggak peduli IHSG hari ini turun ke level 6.800. Ani justru melihat penurunan harga sebagai diskon untuk beli lebih banyak saham bagus. 2. Risiko dan psikologi. Trading itu melelahkan secara mental. Bayangkan rata-rata trader profesional menargetkan profit 5-10% per bulan. Tapi ingat kalau lagi sial mereka bisa rugi segitu juga dalam sehari. Investor lebih santai. Risiko mereka adalah jika bisnis yang mereka beli bangkrut. Makanya investor cuma beli perusahaan yang sudah terbukti kuat, seperti saham perbankan atau konsumer besar yang produknya kita pakai setiap hari. 3. Frekuensi transaksi. Budi mungkin transaksi 20 kali sehari, Ani mungkin cuma 1 kali sebulan. Itu pun cuma buat nambah muatan alias dollar cost average atau nabung rutin. Sekarang data bicaranya. Banyak yang tanya, Kak mending mana? Faktanya, data 2025 menunjukkan IHSG sempat cetak rekor tertinggi di level 8.776 dengan kenaikan total return 22% setahun. Kalau Anda jadi Budi atau trader yang jago, Anda bisa dapat 50-100% setahun. Tapi jujur saja, riset menunjukkan 90% trader pemula gagal dan kehilangan modalnya dalam 1 tahun pertama karena emosi yang nggak stabil. Kalau Anda jadi Ani atau investor, keuntungan Anda mungkin cuma 12-15% setahun. Kelihatannya kecil. Eits, tunggu dulu. Ingat hukum compounding interest atau bunga berbunga. Uang 10 juta kalau didiamkan dengan bunga 15% setahun, dalam 20 tahun akan jadi 163 juta tanpa Anda ngapa-ngapain. Inilah yang disebut uang bekerja untuk Anda. Terus saya harus pilih yang mana? Jawabannya kenapa nggak dua-duanya? Di tahun 2026, banyak pakar finansial menyarankan strategi hybrid. Caranya begini. Yang pertama, gunakan 80% modal Anda untuk investasi. Taruh di saham-saham blue chip. Ini adalah dana aman buat masa depan, biaya sekolah anak, atau pensiun. Yang kedua, gunakan 20% sisanya untuk trading. Ini adalah uang panas. Gunakan uang ini buat belajar analisis teknikal, coba-coba AI, atau ambil peluang cepat di pasar.
Kalau uang ini hilang, hidup Anda nggak hancur, tapi kalau untung lumayan buat nambah porsi investasi. Kesimpulannya, trading itu adalah pekerjaan atau butuh waktu dan skill, sedangkan investasi itu adalah gaya hidup, butuh kesabaran dan disiplin. Jangan pernah trading pakai strategi investasi dan jangan investasi pakai mental trading. Ingat, di pasar modal tahun ini, musuh terbesar Anda bukan bandar atau robot AI, tapi rasa serakah dan takut dalam diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda sendiri tipe yang mana nih? Si Budi yang gesit atau si Ani yang santai? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat dan subscribe biar nggak ketinggalan info strategi cuan terbaru di 2026. Kami Lensa Saham, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan.